Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita mulai berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pagi ini kita mulai pelajaran apa? SKI. Yang pertama, Pak Barok mau nanya, siapa sih yang nemenin Nabi Muhammad berdakwah di Gua Hira? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. A itu biografi Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum kalian ada membaca ini, siapa yang kenal atau lebih tahu tentang Abu Bakar As-Siddiq? Yang lebih tahu lanjut tentang Abu Bakar As-Siddiq, siapakah beliau selain sebagai sahabat dekat Nabi? Terus Pak Barok mau masih tahu satu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, mungkin nggak ada di buku ini ya, itu juga sebagai mertua dari, tahu mertua nggak? Mertua dari Rasulullah. Siapa putri yang dinikahi Rasulullah? Putri Abu Bakar As-Siddiq yang dinikahi Rasulullah? Siti Aisyah. Itu sosok Abu Bakar As-Siddiq. Aska ada? Kamu namanya Aska? Kapan sih siapa Abu Bakar itu lahir? 573 Masehi. Abu Bakar itu termasuk salah satu dari julukan As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya orang yang pertama kali masuk. Abu Bakar itu mendapat gelar kehormatan di belakang namanya, yakni gelar As-Siddiq, yang berarti orang yang jujur dan membenarkan Rasulullah. Kalian apa tahu nggak kenapa kok dinamakan As-Siddiq yang melatar belakang itu? Karena apa coba? Kenapa kok dinamakan As-Siddiq? Salah satunya karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Beliau Abu Bakar As-Siddiq itu selain terkenal dengan gelar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra, beliau juga seorang sebelum Islam datang itu terkenal dengan seorang pedagang yang sukses, yang jujur, nggak pernah bohong. Karena banyak sekarang di luar sana yang sedikit-sedikit jangan membohongi yang beli. Misal kalian beli jajanan cilok, ada nggak di sini jajanan cilok? Ya. Misal kalian beli 5.000 atau beli 2.000, pedagangnya membohongi, cuma dikasih 3 butir atau 2 butir cilok. Itu kalian merasa tertipu nggak? Ada yang pernah? Ini kalau kayak gitu ya, bilang ya sama pedagangnya. Terus di bawah sini kan ada beberapa prestasi atau hasil yang didapat selama kepemimpinan Abu Bakar. Nomor 1 apa?
menyebabkan gerakan kaum murtad yang keluar dari Islam. Jadi pas masa Khalifah Abu Bakar itu ada golongan. Kalau zaman sekarang biasa bahasa agamanya itu geng-gengan dulu. Tahu geng nggak? Zaman dulu ada sebuah golongan, itu sebuah kaum golongan menyatakan keluar dari Islam. Pengertian keluar dari Islam itu adalah ya tadi murtad. Murtad berarti artinya keluar dari Islam. Terus nomor kedua apa? Menertibkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kalian pernah dengar kata zakat nggak? Pernah ngelakuin zakat nggak? Kapan? Sebelum tidur. Tapi itu namanya zakat apa? Zakat fitrah. Nah itu sejak kalian lahir sampai sebelum meninggal itu wajib. Jadi kalian sekarang umur berapa? 2 tahun, 10 tahun atau 9 tahun? 11. Oh 11. Umur 11 tahun. Kirain di pondok saya itu ada, pondok baru itu ada yang masuk kelas 1 MTS umur 11 tahun. Berarti ini ketuaan. Ketuaan enggak ini? Enggak, emang umurnya segitu. Oh. Jadi walaupun kalian umur 11 tahun, umur 9 tahun, 5 tahun, bahkan umur 1 tahun, itu tetap harus ngeluarin zakat berupa zakat fitrah. Terus yang bawahnya coba kalian simak, Khalifah Abu Bakar wafat artinya meninggal pada tanggal berapa? 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, bertepatan dengan bulan Agustus 634 Masehi. Dalam usianya 63. Sama siap, berarti sama enggak umurnya dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad wafat itu umur berapa? 63 tahun. Berarti sahabat Abu Bakar itu sama. Wafatnya itu ketika usianya yaitu 63 tahun. Kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Jadi masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq itu nggak lama, hanya 2 tahun. 2 tahun itu sedikit loh. Misalkan sekarang kalian kelas 5, tiba-tiba udah kelas 1 SMP atau MTS ya. Itu nggak kerasa 2 tahun. Nah, jenazahnya Abu Bakar itu dimakamkan di mana? Di situ. Masjid Nabawi di samping makam Rasulullah. Di tempatnya itu di mana? Dulu sebelum dibangun Masjid Nabawi. Dimakamkan di rumah putrinya siapa? Aisyah. Ada 2 kaum. Kalian ingin tahu jelas siapa sih kaum Ansor? Ada 2 kaum yang bermusyawarah pengangkatan Khalifah kaum Ansor dan Muhajirin. Kaum Ansor ialah kaum ayo ya penduduk asli kota Madinah. Dan yang apa? Kaum Ansor itu pertama kali Nabi Muhammad hijrah itu, atau Nabi Muhammad pertama kali hijrah ke Madinah, yang menyambut kedatangan pertama itu siapa? Kaum Ansor. Selain
sebagai penduduk asli kota Madinah, kaum Ansor itu kaum yang menyambut pertama kali Nabi Muhammad hijrah ke sana. Kalian tahu kan? Apa sholawat yang tahu nggak? Itu kan salah satu syair menyambut kedatangan Nabi Muhammad ke kota Madinah. Terus yang satunya apa? Muhajirin. Ayo, ini muhajirin ini apa? Kaum muhajirin itu kaum yang ikut menemani hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad itu nggak hijrah sendirian ke Madinah, tapi bersama para sahabatnya dan orang-orang yang memeluk agama Islam melakukan hijrah ke kota Madinah. Jadi ada dua kaum yang menemani hijrah sama kaum yang menyambut kedatangan hijrah. Ini kaum muhajirin dan kaum Ansor. Sejak kapan? Sejak kapan kodifikasi pembukuan Al-Quran diterapkan? Kodifikasi pembukuan Al-Quran artinya itu ada beberapa tahap. Yang memulai pertama itu ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kok ada kegiatan kodifikasi pembukuan Al-Quran? Karena gini, ini saya cerita sedikit. Dulu itu Nabi Muhammad itu ummi, nggak bisa menulis. Terus ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu dari Allah, ya kayak wahyu pertama surat Al-Alaq, terus selanjutnya ada surat Al-Mudaththir dan lain-lain, itu ditulis oleh sahabatnya kayak di pelepah kurma. Tahu pelepah kurma enggak? Ini kalau di sini kayak pelepah pisang. Itu kan pohon pisang ada batangnya itu nih, kalian kupas atau bahasanya ngoteti. Nah itu namanya pelepah pisang. Dan di sana itu pelepah kurma. Jadi banyak wahyu-wahyu dari Allah berupa penggalan ayat Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad, dan ada sahabatnya yang menulis di pelepah-pelepah kurma. Terus pada masa Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar ini, kan Al-Quran itu belum jadi satu, membukukan Al-Quran itu. Jadi kalian bisa baca Al-Quran dengan enak, dengan nyaman pada saat ini. Itu ada proses yang panjang. Tidak langsung jadi seperti bukuanku itu enggak, nanti tapi ada tahapan lagi. Ada tahapannya. Pada masa Khalifah Abu Bakar itu pembukuan Al-Quran. Jadi baru dibukukan, belum ada kayak sekarang harokatnya itu belum ada. Bulan tahu kita bundul, nggak ada harokatnya begitu. Jadi pada masa Khalifah Abu Bakar itu Al-Quran masih berupa kasarannya itu huruf hijaiyah, belum ada harokat, lemah, fathah atau kasroh. Paham? Terus kalau sudah paham, silakan kalian tutup bukunya. Kemudian pertemuan hari ini dengan Pak Barok. Pak Barok mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.